Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah telah bertemu lagi dalam acara teman berbuka. Kali ini saya Pak Sakiman akan membawakan tema memelihara takwa. Telah hadir di tengah kita Ustadz Muhammad Bowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Pak Sakiman sehat? Alhamdulillah. Masih jalan puasanya? Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah. Pemirsa gimana? Sehat-sehat pemirsa? Oh enggak dilanjut. Mari dalam acara teman berbuka udah siap menerima pertanyaan? Waduh, bismillah, bismillah. Begini, takwa itu perkara paling penting dalam hidup kita. Bagaimana cara kita memelihara takwa? Luar biasa. Ini pertanyaan yang cukup satu kalimat tapi jawabannya bisa beberapa paragraf ini Pak. Harap sabar ya. Baik, para pemirsa teman berbuka yang dirahmati oleh Allah, kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga para kru semua yang sedang sibuk mengatur acara ini dengan sebaik-baiknya, ini luar biasa ya Pak Sakiman ya. Kita doakan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja wabil khusus buat Pak Sakiman dan seluruh pemirsa semuanya juga semoga selalu dalam hidayah dan inayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, takwa itu memang sesuatu hal yang sangat menarik. Sering kita mendengarnya dari para khotib di masjid ya, waktu kita dengerin khutbah Jumat gitu ya. Selalu berwasiat takwa itu para khotib, dan bahkan anak-anak sekolah dasar pun dengan sangat mudah menjelaskan bahwa takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya kan gitu. Nah, memang penting sekali ini takwa itu. Tadi disampaikan perkara yang paling penting, betul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini luar biasa Pak. Jadi kemuliaan seseorang menurut Allah itu bukan karena pangkat, jabatan, hartanya, atau berapa jumlah anaknya, bukan, tapi berdasarkan ketakwaannya. Sehingga tidak masalah kalau kita itu kaya raya, yang penting takwa gitu. Atau kita ini punya jabatan tinggi, tapi tetap yang paling penting adalah takwa. Sebaliknya, atau mungkin kita tidak punya jabatan apa-apa, atau bahkan dalam keadaan yang miskin papa, tapi yang penting tetap bertakwa, karena itulah yang menjadi penentu derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mulia menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Itu poin yang pertama saya garis bawahi dari pertanyaan Pak Sakiman tadi. Nah, kemudian lalu takwa itu, ada para sahabat itu menyampaikan bahwa yang namanya takwa itu maknanya adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil waridha walau bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Jadi ada semacam definisi tapi puitis ini. Apa itu al-khauf minal jalil? Takut kepada zat yang maha lembut, yaitu takut kepada Allah. Ini ciri orang bertakwa itu, dia takut pada Allah. Mau maksiat takut, mau melanggar syariat takut kepada Allah zat yang maha lembut. Sehingga kalau ada orang-orang itu memiliki karakter takut kepada Allah, ini akan terbentuk ketakwaan dalam diri. Kemudian yang kedua, karena khauf minal jalil,
step selanjutnya adalah wal amalu bitanzil. Apa itu wal amalu bitanzil? Beraktivitas, berbuat dalam kehidupan sehari-hari itu bitanzil, berdasarkan apa yang telah diwahyukan, atau berbuat, beraktivitas berdasarkan kepada wahyu Allah. Apa itu wahyu Allah? Ya tentu saja Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Maknanya apa Pak? Terikat dengan hukum syariat. Itu kalau poin yang pertama tadi takut kepada Allah, poin berikutnya aktivitasnya itu dilandas atau disesuaikan dengan syariat gitu. Nah, kemudian yang ketiga, waridha walau bil qalil. Jadi terkadang gini Pak ya, seseorang itu melaksanakan aneka macam aktivitas ketakwaan itu diuji oleh Allah. Nah, ujian Allah itu bentuknya macam-macam. Ada yang diuji dengan kemudahan. Kemudahan itu juga ujian Pak, karena kadang mulai ngatan. Ada juga yang diuji dengan kesusahan. Nah, apakah ketika mendapatkan kesusahan, seseorang tetap istiqomah dalam kebajikan, seseorang tetap istiqomah dalam terikat dengan hukum Allah, apa tidak gitu? Karena ketika diuji dengan kesusahan ini kadang-kadang wah repot sekali. Makanya kemudian kita perlu memiliki sifat, memiliki karakter takwa yang ketiga, yaitu ridho walau bil qalil. Ridho atas ketentuan Allah, atas rizki yang Allah telah berikan kepada kita, meskipun mungkin jumlahnya sedikit. Nah, ini poin yang ketiga. Kemudian yang poin yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri, istidad liyaumir rahil, atas hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang yang bertakwa tentu dia ada persiapan, karena hidup di dunia ini cuma sementara, akhiratlah yang selamanya. Oleh karenanya untuk menyambut akhirat yang selamanya, maka persiapan, perbekalan untuk bisa nanti masuk ke perjalanan akhirat dalam kondisi yang aman, yang mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah. Persiapannya dengan apa? Tentu saja dengan memperbanyak amal soleh, tentu saja dengan melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Sakiman. Begini Tad. Ya. Dan kapan sepatutnya kita terikat syariat? Kapan sepatutnya kita terikat syariat atau melaksanakan ketakwaan gitu? Maka kalau Rasul itu menyampaikan ittaqullaha haitsuma kunta gitu. Takwalah kalian kepada Allah kapanpun kalian, waktunya kapanpun, kemudian dimanapun kalian berada, dan dalam keadaan apapun gitu. Pagi, siang, sore, malam takwa, di rumah, di kantor, di kebun, di masjid, di lapangan, tetap bertakwa. Dalam keadaan sedih, susah, bahagia, gembira, selalu takwa kepada Allah gitu. Jadi kalau kapan sepatutnya kita beraktivitas sesuai dengan syariat, terikat dengan hukum Allah, jawabannya anywhere, anytime, dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Karena tidak ada ruangan yang bebas dari syariat gitu. Jadi dimanapun dalam kondisi kita sadar gitu ya, kita selalu dicatat apakah sedang melakukan amal kebajikan atau adalah sedang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Selalu dicatat itu. Pena dari malaikat Raqib dan Atid itu tidak pernah istirahat saat kita melakukan macam kebajikan atau perbuatan yang buruk, selalu dicatat. Sehingga kapan kita harus terikat dengan syariat? Jawabannya kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan seperti apa. Begitu Mas. Selanjutnya, melihat dengan fakta kaum muslimin sekarang ini yang dimana-mana banyak kejahatan, kemaksiatan, bagaimanakah fakta yang sekarang terlihat menurut Ustaz? Baik, memang kalau kita nonton berita gitu ya, baca berita, lihat berita di media itu memang serem Pak. Karena ada beberapa poin kalau kita memperhatikan itu kaum muslim itu. Yang pertama, kaum muslim itu
mengidap penyakit sekulerisme. Jadi saya bilang sekuler itu penyakit. Mengapa? Sekulerisme itu kan fasluddin anil hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Hidupnya tidak mau diatur dengan agama. Dia hanya pakai agama dalam saat-saat tertentu saja. Saat di tempat ibadah dia pakai agama. Saat mau ini pengen mau nikah pakai agama. Pengen ini mendapatkan suara dari rakyat, pakai kopiah, pakai kerudung gitu kan, untuk menarik suara dari kaum muslim gitu. Tapi begitu sudah menjadi pejabat, nggak mau menggunakan aturan Islam, disumpah menggunakan Al-Quran gitu ya untuk mendapatkan jabatannya. Tapi setelah dia menjabat malah dia menyingkirkan Al-Quran, tidak pernah lagi kemudian Al-Quran itu digunakan dalam kehidupan. Itu karakter yang pertama, fakta kaum muslim itu sekuler, menyingkirkan agama dari kehidupan, menyingkirkan Islam dari kehidupan. Sehingga seolah-olah kalau Anda ngomong tentang Islam, sudah sana-sana, pergilah di masjid atau di musola. Ini pasar, ini bukan masjid, ini bukan mimbar Jumat gitu. Nah, ini karakter yang pertama yang saat ini diderita kaum muslim, yaitu kaum muslim berada dalam kehidupan yang sekuler, terpisah agama dari kehidupan. Kemudian yang kedua, bahkan kaum muslim itu di awalnya dulu yang kaum muslim yang ingin menerapkan hukum-hukum Islam, ingin terikat dengan syariat Allah itu malah dilabeli oleh orang kafir dengan label radikal, ekstremis dan seterusnya gitu kan. Nah, sayangnya gitu ya, sebagian kaum muslim melatah ikut-ikutan pelabelan yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir memang melabeli kaum muslim ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah persatuan kaum muslim, atau kalau dulu dalam istilahnya orang Belanda di video et impera kan gitu ya, politik belah bambu, dipisahkan. Belah bambu itu kan kalau dengan belah bambu kan bambu begitu dibelah, yang bawah diinjek, yang atas ditarik sehingga terbelah gitu kan, sambil di parang menggunakan bedog atau parang itu, kemudian betul-betul terbelah itu bambu. Nah, kaum muslim diperlakukan semacam itu dan ternyata berhasil, dan kaum muslim bahkan ikut-ikutan proses terbelahnya kaum muslim itu gitu, sampai kemudian kaum muslim melabeli saudaranya sendiri sebagai radikal, atau bahkan kemudian kaum muslim itu ada yang saya moderat, Anda radikal, akhirnya kemudian tidak bersatu. Padahal saat sholat itu sama-sama menghadap ke kiblat yang sama. Kemudian saat sholat itu sama-sama menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadatnya saja sama gitu. Kok bisa gitu kan? Nah, itu gara-gara efek tadi, label tadi, akhirnya merasa berbeda dan merasa tidak harus bersatu. Padahal kaum muslim itu kata Allah kal bunyanun marsus. Jadi seperti bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lainnya itu saling menguatkan. Misalkan rumah gitu ya, rumah ada tembok tidak ada atap, gimana? Atau sebaliknya ada atap tapi nggak ada tembok, gimana jadinya kan gitu? Harus lengkap, rumah ada temboknya, ada atapnya, ada lantainya dan sebagainya. Nah, itu poin yang kedua, kondisi kaum muslim saat ini. Kemudian yang ketiga, umat Islam saat ini dijangkiti oleh Islamofobia. Jadi orang Islam takut sama agamanya sendiri. Al-mu'minun mahjubun an dinihi an islami. Orang beriman takut dengan keislamannya sendiri. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Ya tadi proses pelabelan yang dilakukan oleh orang kafir itu berhasil mencuci otak kaum muslim, membuat otak kaum muslim itu jungkir balik cara pemahaman pemikirannya, sehingga keliru memahami agamanya sendiri, dianggap sebagai ancaman gitu. Jadi khilafah itu dianggap sesuatu yang seram, menerapkan syariat Islam secara kafah. Mereka kemudian bertanya, wah itu kejam dan lain sebagainya gitu. Ini cara berpikir yang keliru. Mengapa? Karena tidak melihat Islam secara utuh gitu ya. Kadang orang melihat Islam hanya dari aspek jihadnya saja,
aspek hukum potong tangannya saja. Mereka tidak melihat bagaimana Islam menjaga keturunan, bagaimana Islam menjaga harta, bagaimana Islam menjaga persatuan dan kesatuan negeri kaum muslim di seluruh dunia. Itu nggak dilihat, yang dilihat yang serem-seremnya gitu. Akhirnya efeknya begitu, kaum muslim itu jadi takut terhadap agamanya sendiri gitu Pak. Dalam menyikapi saat ini kondisi yang carut marut, bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam takwa? Wah, ini penting sekali ini. Jadi ini sangat sangat penting ya. Bagaimana dalam kondisi yang tadi acakan carut marut tadi itu supaya kita bisa senantiasa bertakwa. Ini ada beberapa hal yang patut kita lakukan. Yang pertama, kita itu harus terikat dengan akidah Islam itu tidak hanya sebagai akidah ruhiyah, tapi juga akidah sia-sia. Apa itu akidah sia-sia? Akidah politis gitu. Jadi kita tidak hanya ngurusi perkara ibadah saja yang harus sesuai dengan Islam, tapi ekonomi, sosial, politik, kemudian hubungan luar negeri gitu, itu semuanya harus sesuai dengan akidah Islam, semuanya harus disesuaikan dengan Islam. Itu poin yang pertama. Jadi akidah Islam itu tidak hanya ruhiyah tapi sia-sia politis, tidak hanya terkait dengan ubudiyah tapi juga terkait dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, menjadikan Islam sebagai miqyasul a'mal. Menjadikan Islam miqyasul a'mal itu adalah standar dalam perbuatan. Mau berbuat apa saja itu kemudian ditanyakan, ini menurut Islam bagaimana nih? Boleh tidak? Menurut Islam wajib atau haram atau sunnah, mubah atau makruh? Harus diketahui itu. Jadi begitulah menjadikan Islam sebagai miqyasul a'mal, sebagai standar dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau dulu misalkan Kiai Haji Zainuddin MZ pernah menyampaikan dalam ceramahnya itu, beliau menyampaikan gini, kira-kira saya melakukan ini diridhoi atau tidak nih oleh Allah gitu. Jadi sebelum berbuat berpikir terlebih dahulu. Jangan kebalik ya, sudah berbuat pikir kemudian gitu. Sudah berbuat maksiat kemudian kena batunya, malah baru kemudian wah ternyata saya salah gara-gara maksiat. Setelah salah baru kemudian mencari solusi menurut Islam, tidak kemudian sejak awal menyesuaikan perilakunya berdasarkan Islam. Itu kelirunya gitu. Jadi maka supaya tetap bisa bertakwa, poin yang kedua, kita harus menjadikan Islam sebagai standar dalam perbuatan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kondisi saat ini memang kondisi yang penuh dengan kemungkaran, sehingga untuk menghadapinya ini memang berat gitu ya. Maka kita harus bersabar dalam ketaatan gitu. Saat mereka memalingkan kaum muslim dari ketaatan, menyibukkan kaum muslim dengan aneka macam kesibukan lahun dan aneka hal gitu ya, kemudian mempengaruhi, menghegemoni negeri-negeri kaum muslim dengan budayanya, budaya kafirnya, kemudian mempengaruhi kaum muslim dengan cara berpikir, dengan politik mereka, maka memang berat sekali nih kaum muslim untuk tetap dalam ketakwaan. Oleh karena itu kita harus bersabar menjalani ketaatan ini, jangan putus asa gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang juga penting, bahwa kita ini harus dakwah Pak gitu. Kalau sabar tapi diam saja, itu kemudian kebaikan tidak menyebar. Padahal kaum kafir itu selalu mempropagandakan budaya pemikiran mereka, lifestyle mereka kepada kaum muslim dengan berbagai cara, dengan masif, sehingga kaum muslim terpengaruh. Nah kalau kemudian kaum muslim tidak berdakwah, wah bahaya, itu akan habis semua nanti karakter-karakter kaum muslim gitu. Oleh karenanya ini dakwah sebagai sebuah kewajiban sekaligus sebagai solusi atas problem yang ada saat ini. Nah itu yang keempat. Yang kelima, mungkin kita juga masih terjebak juga gitu, sudah melakukan banyak hal tapi masih terjebak dalam aneka macam kemaksiatan gitu ya. Maka kita patut mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat-maksiat yang kita lakukan dan juga bertaubat tidak mengulanginya. Terakhir, yang keenam, kita berusaha untuk mewujudkan suasana rindu surga. Bukankah kita ini aslinya penduduk surga yang oleh Allah diutus ke muka bumi ini
agar menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi, mengatur bumi, melaksanakan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, dengan demikian kalau kita menyadari siapa sebenarnya kita gitu, harapannya nanti kita pengen pulang kampungnya ke tempat yang semestinya, yaitu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan aneka macam kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki hati yang sama, kangen pengen kembali ke surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan dari obrolan kita ini kita bisa memelihara ketakwaan kita dalam kondisi jahiliyah modern yang ada saat ini, Pak Sakim. Ini luar biasa seremnya gitu ya, harus kita perjuangkan sebaik-baiknya agar kita betul-betul bisa memelihara. Demikian bincang-bincang bersama Ustaz Bowo. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.